Ingkang kula hormati para bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik dan mbak-mbak semua, kula diaturi saking ingkang Ustaz Khalid niku konven ngaji bareng sekali. Kula ya seneng nanti dengan diajak ngaji bareng. Sederhana dimulai pengajian ini, ngaji bareng ini kok menawa ternyata di tengah-tengah keterangan kula niki wonten kesawonan nyuwun diengaken kanten kula sami masih belajar ya. Jadi kula kami masih belajar kok menawa di tengah-tengah ternyata kula sebulan jelasaken wonten kesawonan nyuwun diengaken terkait tentang masalah pengajian ngaji bareng itu mungkin pula lebih sedikit mengawali terkait tentang masalah mukadimah. Mungkin sebagai jamaah ini ana sing sampun kuning terkait tentang masalah mukadimah. Kang nyatane tentang mukadimah iki itu kang menjadi umum, menjadi sebuah hal keharusan, yaitu adalah tentang masalah lafaz atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim serta lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim niku ada unsur hukum tersendiri ketika lafaz bismillah tersebut dibacakan. Ana sampun wonten mending niki. Ana sing sampun mending niki. Hukum membaca bismillah. Film mengutip saking kitab yang Nutolibin yaitu bahwa tengriku tertulis bahwa hukum Bismillahirrahmanirrahim yang pertama itu wajib. Hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim itu pertama wajib. Tempun bisa atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim kudu ari wajib kudu tesepiye. Ari bakal wajib kudu tesepiye. Kudu ya, bahasa Jawa ya kudu ya. Boleh ditinggal. Jadi wajib. Artinya ketika wajib alias kudu niku boleh ditinggal. Berarti kudu dibaca. Niku kapan waktu dan kapan lafaz bismillahirrahmanirrahim kudu dibaca. Belum bahasa campuran mawon ya. Campuran mawon kadang-kadang kok Jawa atau Indonesia kadang-kadang Kongo campur kalah. Niku ketika sampeyan kabeh niki posisinya lagi nglakoni salat pas kebetulan membaca surat Al-Fatihah. Jadi begitu takbir Allahu Akbar. Ngoten nggih. Allahu Akbar takbir sembahyang. Allahu Akbar itu belum langsung alhamdulillahirabbil alamin mboten. Tetapi bismillah kudu dibaca. Wajib. Indah Syafi'i. Ya, indah mazhab Imam Syafi'i. Kayak kita kan modelnya kan mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Karena kudu wajib ketika membaca ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika di surat Al-Fatihah. Begitu takbir Allahu Akbar selesai membaca surat doa iftitah, membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah bismillah ajak kali. Bismillahirrahmanirrahim itu ajak kali. Udah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
baca bismillah. Kemudian hukum kang selanjutnya niku adalah istishab. Bahasa tertulis ning kitab carane istishab. Namun gampangannya kayak model kita yang paham dirawakan gampangannya sih sunnah. Istishab itu ya sedulure sunnah, gampangannya sunnah. Istishab niku wonten kali dalam mengucapkan lafaz bismillah. Sing tunggil niku istishabu ainin. Istishabu ainin, kemudian yang kali istishabu kifayah. Istishabu ainin niki kapan waktu ketika lafaz bismillah diucapkan secara pribadi. Perbedaan antara ainin dan kifayah niku baka ainin hanya diwaca kalau kita direct ya, ulah pribadi. Baka kifayah berarti boleh diwakilkan. Baka kifayah boleh diwakilkan tetap oleh ganjaran. Baka ainin oroli diwakilkan tapi kita oroli ganjaran mau jajane. Mau jajane oroli ganjaran. Kang dimaksud istishabu ain niku ketika posisi kita sedang pengen masak. Masak niku hakikate wajib ta sunah ta oli. Masak segar. Ngeliwat masak segar ngeliwat iku hakikate wajib ta sunah ta oli. Iki salahnya. Jadi namun beli masak dosa, kan? Iya. Jadi namun beli masak dosa, kan? Atau sunnah? Al-hukmu al-aslu al-jawaz. Jadi hukum asalnya masak niku oli, serok-serok bae. Arep masak ya mangga, boten masak ya boten napa-napa, kan boten. Iya, terus contoh manis sanesnya adus. Ngerti adus? Kuburan kali buat misalnya koten kan? Atau adus lah. Jadi adus ini hukumnya apa nih? Apakah wajib, apakah sunnah, apa makruh, atau apa nih adus? Wajib. Jadi hukum asalnya memang adus itu ya oli. Hukum asalnya oli. Arab beli adus mangga, Arab adus jasrok, Arab beli adus jasrok apa? Maksa. Misalnya sebelum beli adus itu mangga. Iya mana tadi? Atau adus deh, sampai pijar itu misalnya apa? Ya mangga. Itu. Tapi kan jadi catatan penting di sini adalah masuk dalam kategori istishabu ain. Ini yang jadi perbedaan. Bahwa bisa dikatakan istishabu ainin dalam melakukan mandi, dalam masak, meliwat masak laukan, masak segar, itu ada indikasi diniati bismillahirrahmanirrahim isu niat masak kanggo nglakoni ibadah. Oten niki. Iki kan ndadiaken masak ibadah kan boten. Masaknya dari ini bagus. Apa mani masaknya disenyumi. Bisa ada boten ya? Orang baru butuh. Ya saya jadi hasilnya. Ya jadi orang belakang ini. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim sunat masak kanggo nglakoni ibadah. Moga-moga masakan ini bisa memberkahi ning ya ning awak bulan ning suami misalnya kan ning anak atau wong tua niki kan ndadaan bagus apa niki kan menjadi masalah ning kuping istishabu ainin. Lamun laka didasari kalau bahasa diniati nglakon ibadah ya biasa bae dimasak mengoli pegel bae namun mangan oleh warga bae boten. Tapi kalau tidak karena didasari mau kan bismillahirrahmanirrahim niat masak kanggo nglakoni ibadah. Iki yang jadi perbedaan. Iki perbedaan antara wong masak diniati karo wong masak ora diniati. Sami kayak mau wonten adus. Jadi adus niku hikmah adus itu apa? Hikmahnya adus bersih. Cuman bersih, katanya seger. Napa mana ini? Ayam seger nih, Pak Ture ya. Jadi cuma katanya. Tapi kalau didasari kalau mau adanya bismillahirrahmanirrahim sunat adus kanggo nglakoni ibadah. Ambil sembayangnya enak seger oli, wangi ini iya, terus orang mampu.
Betul. Seger dari orang secara awak apa ya? Ya orang loyo lah. Dia katanya bakal wong terus harus kayak kata seger. Orang loyo. Karena mau didasar bismillah harus kamu lakukan ibadah. Pun kamu mantap nggak diakan ganjarannya ngomong. Karena kan lagi musim ganjaran ya, musim bulan puasa kali merema ya, ketika merema ganjaran, secara ganjaran gitu nih. Karena apapun kan dia harus akan ganjaran sih. Jadi pada kayak senang bisa, karena maklum arti uang itu tertarik ketika anak ini. Maka uang melakukan sebuah pekerjaan, malah kayak ini aku pikir-pikir dikit. Tapi papasan ini Kang, atau kebunuhan. Kang, mikir ada menit dari suara. Oh betul. Jadi istishabu ainin ketika mandi, ya ketika mandi adus itu diniati kamu melakukan ibadah pun kamu mata diadakan ya bagusnya ini masalah. Dan kalau belajar jadi bakal adus aja padu asal berkurang baik katanya, tapi diniati nggak mau lakoni ibadah. Jadi kamu mata diadakan adus itu bagus. Bukan jadi bukan sekedar oleh seger ataupun bersih, tapi tambahan maulah ganjaran. Kemudian istishabu kifayah. Istishabu kifayah ini contohnya misalkan kampus politik ini pengen ngadakan sebuah acara tasyakuran. Ternyata tasyakuran ini kami aduk kalau menentukan sebuah agenda yaitu makan-makan bersama. Kang isi makan bersama itu sengaja, ya. Ya wonten kan sengaja orang itu ternyata boten disediakan sing namine piring ataupun sendok sengaja. Dan bukan berarti boten nanten atau boten gada, boten, tapi sengaja disediakan boten nanten piringnya, sengaja boten nanten disediakan boten nanten sendoknya, boten. Tapi pengennya gelaran, boten. Pengennya gelaran makan-makan bersama, makan-makan bersama, entah itu bahasa apa namanya bukber ataupun sahur bersama. Intinya sih makan bersama. Ya, lakukan macam-macam, anak pangan ayam, anak sate ya, anak ikan bakar, anak ikan goreng, harus komplit. Menu kang disenangin kita ku anak, ya ku menu kang disenangin kita niku anak semenung akeh berjumlah kurang lebih wonten 50 berhadapan ada depan makan kamu sengaja. Nah niki ternyata semua wong akeh iku langka sing arane maca bismillah. Lu menarik. Semua wong pirang-pirangnya masakin bilangnya melakukan bagus enak-enak segala bulan sebenarnya. Terus sing arane mangan bareng orang-orang langka sing arane maca bismillah. Tapi hanya bocah cilik-cilik sing arane maca bismillah. Iku wis munakir keduman kesunahane maca bismillah keduman. Gara-gara anak wong sing maca bismillah iki dianggap kesunahan wong mangan berjamaah hikmahe. Ngoten. Hikmahe atau fadilahe wong kang mangan berjamaah. Ngoten iki. Jadi walaupun kita lebih maca bismillah tapi karena gara-gara anak siji sing maca bismillah wong pirang-pirang ku keduman. Keduman oleh kesunahan maca bismillah. Niki syukur-syukur maca bismillah sing rada aja kemulungan sing rada melung titik ambil tangga. Oh ya kita kudu maca bismillah di meluan. Poten. Iki hikmah wong berjamaah. Ning mangan gak anak-anak hikmah berjamaah. Semua wong pirang-pirange sengaja anak acara boten wonten disediakan piringnya langka sendoke. Tapi sengaja ngono mangane gelaran bareng-bareng ala santri sing wonten maksudnya bukber ataupun sahur bersama. Ternyata wong pirang-pirang langka sing maca bismillah. Anane lak siji sing maca bismillah. Wong pirang-pirang keduman. Ya, wong pirang-pirang itu keduman. Sunahan maca bismillah walaupun cuma wong siji ini namanya istishabu kifayah. Katanya diwakilaken. Wonten. Jadi atau contohnya ini sebagai orang dewasa ini ya, suami istri ya bulan madu, suami ini di maca bismillah, istrinya maca bismillah. Keduman suami oleh maca bismillah, ataupun sebaliknya suami ini maca bismillah, istrinya boten maca bismillah, istrinya oleh
kesunahan masa bis ini tadi di kedua asal kedua lebar ya kedua bismillah ini jadi yang bagus kok apa doa ya seperti itu jadi paling inti utamanya kalau diniati buatan anak masa bis bilang kemudian kan selanjutnya itu ada namanya hukum mubah pun mending mubah niku boleh serok baik contohnya apa bismillahirrahmanirrahim sunat ngani mejakin karo ngene iku oli makanya ngono tapi sekadar pindah iku ora apa-apa dari mana bismillahirrahmanirrahim dari mana ngono iku oli cuman oli ya bae sok pindah mangga pindah ya boten apa-apa tapi namanya didobeli supaya ambil oli kesunahan hari mubah kan sering kita cenderung bahwa akhirnya rumah itu ya ada jalannya ya oli serong tapi bakal kan oleh ganjar bismillahirrahmanirrahim niat pindah meja itu moga-moga sembahyangnya kemot atau moga-moga belajar ngajinya kemot jadi dari akhirnya yang geser meja itu diduaan sekedar geser ambil kemot tapi anak-anak unsur lakoni ibadah jadi sesuatu kang menjadi kamu boleh itu didasari kang kelawan lakon ibadah itu bisa jadikan bagusnya nambahi ganjaran jadi akhir mungkin apa tadi ya cuci piring basuh gombal menyapu itu kan hakikatnya boleh harus cuci piring bayar mangga harus beli ya orang apa harus menyapu bayar mangga buat disapu ya buat apa mangga ini persane pertahib itu nyaman betul tapi namun dijasari bismillahirrahmanirrahim kayak nyapu kamu melakukan ibadah ambil gelengannya enak ambiran umatnya bersih kalau betul ini kamu bisa jadikan kanggo sangu karena kamu melakukan ibadah kamu ganjaran nambah jadi bukan sudah terkali bersih baik tujuan sekedar oli rapi baik tapi oli tambahan ganjaran diniati kamu melakukan ibadah jadi nyapu nih nyuci piringnya, basuh gombale, nah itu didasari kalau lakoni ibadah. Jadi pegel sih sekarang pegel ya, maka dengan belum menggawe. Tapi kira-kira pegel mau itu bisa menghasilkan sebuah anaknya ganjaran. Kan kalau ada semangat kita lakukan bahasa kan, karena ada semangat gimana ada loyo, ayah diniati kamu lakukan ibadah, jadi ada semangat. Ya itu, padahal kan ubah. Jadi kan juga ada perbedaan bahwa perkara mubah itu bisa dadiakan istisab ataupun sunnah diniati kanggo nglakoni ibadah. Memang nyata tujuannya kan kuat. Mau basuh gombal tujuannya kanggo nglakoni ibadah. Anak sarunge, mukenane, sajadah itu dinggo kanggo nglakoni ibadah. Nah iki kan bisa dadiakan iki. Nah iki. Kemudian masa bismillah kemarin itu hukumnya makruh. Karena masa bismillah itu hukumnya makruh. Kapan dan di mana tempatnya bahwa maca bismillah itu hukumnya makruh? Itu di suatu tempat Kang Jember. Itu perkaranya depan suatu tempat Kang Jember. Tempat Kang Jember kayak pripun? Kandang ayam, kandang sapi, kandang terus dan bebek itu maksudnya kandang-kandangan. Terus di jero WC, kamar mandi, maca bismillah beda ya. Maca ning mari maca berarti diucapaken. Beda kalau maca ning jero ati katanya. Nggih. Maka kamu adus bisa oleh itishabu ainin karena maca ning jero ati. Ngoten. Karena maca ning jero ati bismillah itu kan ning jero. Yang mesti niat harus kamu lakoni itu berarti bismillahirrahmanirrahim. Mau terus dibuat. Ini maca bismillah itu kan mesti dadiakan ning jero WC berulang-ulang pemandingnya. Jelas itu. Jadi bisa dilihatkan makruh ketika masa bismillah ini segerone WC atau biasa ini di tempat kandang ayam, kandang wedhus, misalnya kandang sapi, masa bismillah saking anune apa refleks terbiasa makani wedhus bismillah cedus namanya. Nah itu misalnya tapi masa bismillah dilontarkan. Jadi namanya itu kan bedakan makruh. Makruh itu ya makruh bahasa Jawa sih koma aja kira-kira aja sampai dilakoni katanya mungkin kemudian yang terakhir itu haram kok maca bismillah kok hukumnya haram
Ane kata ini, saya kaget. Maca bismillah pada anak itu dihukumi haram. Ning dia bilang kapan maca bismillah kok dihukumi haram? Itu ketika orang tersebut adalah berbuat maksiat. Contoh, bismillahirrahmanirrahim niat mencuri. Itu pengen nyolong tapi dilandasi dengan bacaan bismillah. Maca bismillah itu kang mata dan dia akan haram ya ngono. Aja mari nglakoni maca bismillah itu wis haram apa mari nglakoni nyolonge ya apa to? Atau dibalik bismillahirrahmanirrahim mukul wong. Maca bismillah itu haram. Anak pen maksiat lewat cara mukul wong. Yang nyakiti sih. Kan apa to? Atau contoh lainnya jadi bismillahirrahmanirrahim berandong, bismillahirrahmanirrahim begal. Maca bismillah kamu dalam koten itu hukumnya koten itu. Bismillahirrahmanirrahim dobrak, bismillahirrahmanirrahim bakar omeh wong. Maca bismillah itu hukumnya haram. Nah ini yang jadi perbedaan bahwa sebagai mukadimah antara bismillah itu ada beberapa hukum ketika kita diucapkan dan tempatnya pun juga berbeda. Pertama itu wajib. Kapan? Ketika posisi kita berada di dalam sholat hendak mau membaca surat Al-Fatihah. Kemudian maca bismillah itu dihukumi istishabu aini dan istishabu kifayah. Ya, istishabu aini suatu perkara mubah bisa, suatu perkara mubah didasarkan atau dilandasi dengan lakon ibadah. Kamu kita dewek bahkan istishabu kifayah mewakili yang bisa diwakili istishabu kifayah kayak bahasa ini kan fardu kifayah. Fardu kifayah kan ngoten. Fardu kifayah kan apa salat jenazah. Satu kepunduan anak wong meninggal ternyata satu punduan iki ya satu punduan iki apa boten wonten sing nyolati mayit berarti sepunduan iki dosa kabeh. Ngoten itu fardu kifayah nyolati mayit. Tapi ternyata anak wong loro sing nyolati mayit berarti gugur kabeh dosa iku. Ngoten. Padahal ini wonten harus mewakili kan. Sana si wakili berarti dosane gugur. Sami kaya ora suntis disambut kifayah, ana sing wakili mangan bareng-bareng, ana wong iki sing maca bismillah, sing wong sejane buat habis tetep oleh keduman kesunahane maca bismillah. Kemudian yang kambing kali itu adalah alhamdulillah. Anu hukum mana? Maca alhamdulillahirabbil alamin kan hukumnya sami kaya mon. Maca alhamdulillah itu kan pertama hukumnya wajib. Pertama hukum wajibnya itu murni ketika posisi kita dalam keadaan sholat hendak melakukan membaca surat Al-Fatihah. Ayat surat Al-Fatihah itu awalnya apa bahasanya? Alhamdulillahirabbil alamin wajib. Kemudian kayak khutbah Jumat itu wajib pertama mesti alhamdulillah mesti wajib. Masa alhamdulillah itu wajib. Kemudian sunnah mandub bahasa di kitab sih mandub. Ya, mandub itu batur sunnah itu. Ishab mandub sunnah itu pada baik. Apa maknanya pada? Namun dilakoni ya oleh ganjaran, namun kalau dilakoni ya buat oleh ganjaran buatan. Jadi mandub. Benar. Bahasa kitab mandub. Ini sih sunnah atau namanya sunnah. Itu kapan? Ya ketika mau kan. Mangan bareng-bareng aku semono akeh lakukan puasa keluarga itu atau refleks biasa umum katanya masih sampai ndak ada refleks alhamdulillah itu sunnah untuk ngotot itu alhamdulillah atau selesai melakukan sebuah pekerjaan sewise nyuci sewise masak sesampurnya nyuci piring bersih nyapu terus selesai diwajahkan ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini sampunnya sudah terbiasa katanya. Alhamdulillah berarti sudah terbiasa. Ini menjadi cukup dasar bahwa selesai kegiatan, selesai melakukan pekerjaan ditutup dengan bacaan alhamdulillah sunnah. Kemudian hukum selanjutnya makruh. Hukum membaca alhamdulillah itu makruh selanjutnya. Ning di ampun di kayak wow batu deh ada masa bismillah di WC tangan perkara atau suatu tempat yang jember saking senengnya wingi sore sing arane wedhus niku lagi meteng wis gede wae isuk niki wis lahiran refleks alhamdulillah bulan wedhus saya telu refleks
luar biasa banget. Atau alhamdulillah pitik wis beres kabeh. Kira ning sesuatu apa ning tempat kang jember. Iku kayak tempat kandang, anak sapi kan waduh sana ayam ada yang mentok betul kan? Iku lho, atau kandang atau jero WC. Alhamdulillah mengucapkan lafaz alhamdulillah iku makruh. Ya mengucapkan. Tapi namun jero ati, ya betul kenapa Pak? Ya gini. Mundur hati kan, dan apa? Tapi namun disebutkan itu makruh karena di tempatnya tempat perkara kami atau cuma jemur. Kemudian kang terakhir niku maca alhamdulillah niku haram. Undi dan kapan tempatnya ya mau kok batur kalau maca bismillah haram Pak. Bismillahirrahmanirrahim isu niat garong, bismillahirrahmanirrahim isu niat mencuri, maca ya wis haram masa bismillah itu haram barang ditutup pisan alhamdulillah oleh 500 juta misalnya orang kan buat dulu haram orang wis bismillah ya haram ngelakoni ini ya haram ditutup kalau alhamdulillah haram pisan double-doublean gini double kuadrat gini haram ya katanya iya bismillah ya mau pengen misalnya ya mau lah mencuri alhamdulillah ditutup pisan alhamdulillah oleh juta ya. Ini haram jelasin. Maca itu, madau maca alhamdulillah wis haram apa mana ngelakoni luwi-luwi bu. Ya. Maca bismillah kanggo maksiat ya haram. Kang ditutup pisan dengan bahasa alhamdulillah iya gitu ya haram. Pemain ngelakoni atau bismillah sudah sawer. Misalnya boten ditutup oleh alhamdulillah kita sawer kok 5 juta gitu. Oh enggak. Wara-wara diucapkan alhamdulillah pisan. Ini sini jelas itu deh maca bismillah ya haram ngelakoni luwih haram ditutup pisan kalau bacaan alhamdulillah itu luwih haram jadi boten pun boten awan pikirin nggih jadi moga-moga ulang iki ngaos saran terkait dengan masalah maca bismillah lan alhamdulillah iki bisa diterapkan betulnya bisa diterapkan di keseharian kayak mau kan biasanya mau nyuci piring melakukan bismillah ini kira-kira didasari kelawan maca bismillah terus nyuci pakaian adus betulnya maka si umah mriki ngaji betul kan ku kira-kira ini diniati lebih bagus mengaji lebih bagus masa kira-kira rekan lihat masa bismillah itu pripun betulnya jadi iku niate pripun sing umah mriki bismillahirrahmanirrahim ini sudah niat ngaji nuru ridhone Gusti Allah kemudian hilangaken kebodohan, ada pinter, ya. Seluruhnya hilang kebodohan wis ya. Ya kok bapak bodoh hilang pinter ada pinter dewek. Sebabnya akeh bakal pinter bodohnya bilang kok kan. Wong pinter tapi bodohnya bilang apa akeh. Mbak diniati si umay itu hilangaken kebodohan. Kok bapak bodoh hilang aja watir pinter ngelu dewek. Aja watir. Ya mon, aja watir kan sih bakal bodoh ingin bodoh kok pinter kapan ya? Aja watir nambah ya. Maka hukum bodohnya langka berarti pasti kan buatan nih karena diniati bodohnya hilang niat hilangkan kebodohan jadi niat si umam itu Ibrahim si niat luru di dunia Allah kemudian niat hilangkan kebodohan ternyata terus ditutup kalau setiap segala suatu pekerjaan dengan baca alhamdulillahirabbil alamin pun mohon moga asal manfaat dan barokah